Assalamualaikum Pak Afif, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karyono, alhamdulillah saya sehat nih. Oke Pak Afif nih, kita kan hari ini mau mengadakan diskusi coaching ya, kegiatan coaching hari ini yaitu dengan coachingnya Bu Siti ya? Ya betul, ya coachingnya positif. Betul. Tapi sebenarnya gimana Pak Karyono sendiri katanya? Alhamdulillah sehat Pak Afif. Ya. Oke. Tapi sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan coaching hari ini, rubrik penilaian yang nanti akan dinilai dari kegiatan ini, yaitu proses coaching nanti seperti apa. Saya akan nanti mendiskusikan melakukan sesuai dengan apakah nanti Pak Apit ini melakukan sesi coachingnya ini sesuai dengan alur kita yang sudah ditentukan atau belum. Terus apakah nanti Pak Apit itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak kepada coachingnya. Terus kemudian respon coachingnya itu nanti seperti apa, apakah nanti dari pertanyaan Pak Apit itu coachingnya bisa menemukan solusi yang nanti ditemukan sendiri oleh atau digali sendiri oleh coaching tersebut. Seperti itu. Selanjutnya gini ya Pak Apit ya, yang harus diingat bahwa dalam proses coaching ini ada prinsip coaching seperti kemitraan, terus proses aktif, serta memaksimalkan potensi seperti itu. Sebelum coaching ini berjalan, nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Apit. Kompetensi coaching ini bagaimana yang ingin Bapak kembangkan? Pak Apit ingin kembangkan seperti apa? Ya baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ya diantaranya adalah mendengarkan aktif. Terus presence atau kesadaran penuh, dan selanjutnya itu pertanyaan yang berbobot. Terus dari kompetensi tersebut kira-kira yang ingin dikembangkan dari kompetensi yang ya agar hasil maksimal juga semuanya mau saya kembangkan. Oke, semua nanti bisa diobservasi oleh saya sendiri nanti kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Apit seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya Pak Apit ini terkait dengan indikator ketercapaian tujuan dari coaching ini sendiri seperti apa? Ya saya berharap setelah perbincangan nanti, setelah ada kegiatan coaching nanti, si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Oke, seperti itu. Oke, sepertinya pertanyaan di awal sebagai pra-observasi ini cukup Pak Apit. Sekiranya nanti setelah proses ini akan saya tanyakan kembali nih pertanyaan untuk Pak Apit pasca observasi. Siap, oke, terima kasih. Oke, karena ini sudah siap, posisinya juga, silakan untuk Pak Apit melakukan sesi coaching bersama. Siap. Oke, terima kasih Pak. Udah. Monggo Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Apit? Alhamdulillah Bu Siti sehat. Gimana Bu Siti sendiri? Saya sendiri lagi agak kurang baik Pak kabarnya. Lagi kurang baik-baik saja pokoknya. Loh, ada apa Bu sih kok kurang baik? Kalau saya perhatikan akhirnya ini ibu memang terlihat murung ya. Nah itu dia Pak. Apa Pak Apit ada waktu sekarang? Oh kebetulan aja ini. Kebetulan kita ini lagi santai ya. Bisa monggo silakan apabila barangkali ada yang perlu dibicarakan. Betul Pak Apit, kalau lagi santai saya sebetulnya pengen curhat Pak, pengen sharing dengan Pak Apit. Kebetulan saya juga ini lagi santai ya, waktunya luang, jadi kepengen sharing dan ngobrol dengan Pak Apit. Silakan Bu, nggak apa-apa, barangkali saya bisa membantu, nggak apa-apa. Kita ngobrolnya di sini aja ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ini di sini kan kayaknya juga
suasananya juga cerah ya, terus juga pemandangannya juga sangat iya gitu. Nanti seperti nanti di sini terinspirasi yang luar biasa. Amin, amin ya. Ya, dan sebuah ide yang luar biasa nih sepertinya Pak. Terus gini Bu, jadi yang bisa saya bantu dari Ibu ini apa ini? Begini Pak, sebetulnya saya juga bingung ya mau bercerita dari mana dulu karena saking bingungnya nih Pak. Iya. Oh ya, gini aja biar lebih gampang, silahkan menjenengan ceritakan dulu aja. Siapa tahu dari perbincangan ini nanti kita ketemu solusinya gitu ya. Ini Pak, saya lagi bingung. Kan minggu ini sudah penilaian akhir semester gitu. Penilaian akhir semester, tapi aku ada salah satu siswa yang jarang berangkat dan anak itu memang benar-benar memiliki niat belajar yang sangat rendah Pak. Oh gitu ya. Oh, jadi itu ya permasalahan. Tapi sebelum kita lanjut pembicaraan nih, perlu saya tanyakan dulu ini sama Bu Siti ya. Maksud dari pembicaraan kita ini tujuannya nanti sampai apa gitu? Gini Pak, maksudnya saya punya kekhawatiran. Aku pengen sharing sama Bapak itu, karena aku punya suatu kekhawatiran di mana si anak ini yang jarang berangkat nanti akan ketinggalan pelajaran dan akhirnya mendapatkan nilai yang jeblok gitu ya Pak. Gimana sih apa nanti ketika dari sekian siswa dia seorang nih yang memiliki nilai yang jeblok sendiri, bagaimana nanti di situ ketika kita melaporkan hasil penilaiannya Pak? Kan tentunya itu kenapa kok yang lain bisa tuntas, kok yang satu anak ini tidak bisa tuntas, bagaimana, apa yang terjadi, kan seperti itu. Oh ya, dari apa yang Bu Siti sampaikan dapat saya tangkap ya, kalau saat ini Bu Siti lagi dalam keadaan yang kurang baik, tadi disampaikan seperti itu karena kepikiran dengan siswanya, satu siswanya yang sering tidak berangkat sekolah gitu ya, dan kekhawatiran tersebut berlanjut kalau nanti menjelang penilaian semester ini nanti beliau kurang bisa memaksimalkan dalam mengerjakan gitu ya Bu ya. Iya. Terus dari hal itu Bu, apakah sudah ada upaya yang Ibu Siti lakukan untuk mengatasi hal itu? Sudah Pak, saya sudah berusaha ya semaksimal mungkin. Kalau sudah maksimal, yang pertama juga saya sudah melakukan visit Pak, dan saya sudah berkomunikasi dengan kedua orang tuanya kenapa hal ini terjadi sama si Alif Nara itu. Kebetulan namanya Alif Nara, kenapa Alif Nara itu jarang berangkat, terus juga minat belajarnya itu sangat rendah sekali gitu ya. Saya sudah berkomunikasi, sudah berkoordinasi dengan kedua orang tua, tapi tetap Pak, jadi sepertinya anak ini memang perlu dukungan dari lain pihak ya, dari pihak lain, maksudnya seperti itu. Iya. Jadi Bu Siti tadi sudah mengupayakan untuk home visit ya, hadir ke rumahnya ya, dan bertemu dengan orang tua anak untuk berkomunikasi gitu ya. Itu upaya pertama, dan kemudian dari tadi Bu Siti menyampaikan mungkin butuh motivasi juga gitu ya. Betul. Terus selain tadi yang upaya ya satu kali tadi sudah dilakukan, barangkali ada upaya lain Bu? Iya Pak, saya nanti punya rencana nih. Saya ingin anak ini tetap berangkat sekolah Pak, maksudnya tetap berangkat sekolah walaupun nanti setelah jam pelajaran itu langsung pulang, yang penting anak ini benar-benar berangkat gitu setiap hari. Saya ingin tetap diusahakan anak ini tetap berangkat. Nanti saya akan bekerja sama juga dengan meminta bantuan sama rekan-rekan sejawatnya, dimana nanti setidaknya ketika saya sudah bekerja sama dengan anak-anak itu, nanti anak-anak ini bisa memberikan motivasi dan supportnya agar si Alif ini tetap bisa berangkat seperti itu. Ya, berarti tadi udah ada satu gambaran dan dua gambaran. Tapi sebelumnya nih kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi pada saat kondisi yang sekarang ibu ini dalam keadaan yang kurang baik karena kepikiran anaknya, kira-kira hal tersebut kan bukan posisi ideal tuh. Iya. Kalau di rentang nilai posisi Bu Siti saat ini dari nilai 1 sampai 10 itu kira-kira rentang beribu berada pada rentang berapa? Saya kira nilainya 6
6. Berarti posisi yang kurang baik ini Ibu Iya. nilai sebagai nilai 6 ya. Kemudian untuk menjadi nilai yang ideal atau situasi yang ideal di mana mungkin keinginan Ibu tadi menyampaikan kalau keinginan putra putrinya atau siswanya itu bisa kembali belajar dengan normal, itu nilai berapa Bu? Kira-kira idealnya. Itu idealnya kira-kira 8 sampai 9 ya Pak ya. Oh, 8 Dimana nilai ini nanti dapat dicapai ketika permasalahan pada anak tersebut ada kemajuan seperti itu. Misalnya tadi anak ini ada kemajuan, minimal ya bisa aktif belajar, bisa aktif mengikuti pembelajaran, bisa aktif berangkat sekolah kembali seperti itu. Ya, berarti dengan nilai ideal 9 itu indikatornya anak sudah aktif gitu ya Bu? Iya, Ya? sudah Nah, aktif Pak iya. itu. Iya, Oke, sudah aktif. kita lanjutkan mengikuti ya, Bu, ya? pembelajaran lagi. Iya, oke. Kita oke. lanjutkan. Tadi Ibu sudah membuat atau menyampaikan bahwa Ibu sudah ada upaya satu kali, yaitu home visit ke rumahnya dan berkomunikasi dengan orang Orang tuanya. tuanya. Terus upaya yang kedua tadi apa Bu? Saya mau Bekerja sama dengan dengan teman sejawatnya. teman sejawat. Oke, Jadi ya, nanti betul. teman sejawatnya. Ya, terus barangkali ada upaya lagi Bu? selain Ada itu? Pak, sebetulnya saya ada upaya lagi. Saya akan berkolaborasi dengan guru mapel Pak. Oh iya. Karena di sini kan tidak hanya tidak wali kelas saja ya yang terlibat, tetapi juga ketika anak ingin aktif dalam pembelajaran juga kita di sini harus ada pihak-pihak lain, yaitu yang pertama teman sejawat, terusan wali kelas, serta berkolaborasi dengan guru mapel Pak. Karena kan ketika sekolah dasar ya Pak, itu kan guru mapelnya ada mapel PAI dengan mapel PJOK. Betul, Nah iya. itu otomatis saya harus berkolaborasi dengan beliau-beliau, karena setidaknya dari beliau juga bisa memberikan motivasi dan support secara langsung kepada anak ini Pak. Ya, baik. Berarti kalau saya tangkap dari obrolan kita saat ini, Ibu udah punya 3 rencana nih. Iya, Ya kan? Pak. Jadi tadi yang rencana pertama yaitu Ibu udah berkunjung, Ya. rencana yang kedua berkolaborasi dengan teman sejawat, atau di sini berarti teman sejawatnya si Alif Nara ya. Iya. Dan teman yang sejawat. ketiga tadi untuk berkolaborasi dengan rekan Guru guru mapel, mapel, iya. yaitu guru Iya. PAI dan guru PJOK. Iya, Begitu Bu? iya, Betul? iya betul. Iya. Nah kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut dari hal itu, dari ketiga hal tersebut, kapan nih kira-kiranya Ibu mau eksekusi untuk rencana tersebut? Oh ya, ya mungkin saya akan action mulai besok Pak. Mulai besok ya Bu ya? Iya, karena ini kan ini weekend Pak, libur ya. Paling saya besok Senin saya sudah mulai action. Paling jam 9.10, karena nanti ketika pagi kan upacara dulu ya Pak. Nanti saya bersama anak-anak, terus saya langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah dan guru mapel gitu. Nanti baru kita akan action. Jadi actionnya kami paling udah kami maksimal itu besok. Besok. Apakah itu ketiga-tiganya mau besok atau akan bertahap Bu? Oh, paling saya bertahap dulu Pak. Bertahapnya besok saya paling berkunjung ke rumah dulu, berkunjung ke pihak orang tua dulu. Nanti bagaimana tindak lanjutnya, terus bagaimana nanti dari kedua orang tuanya itu ya, maksudnya mengizinkan atau tidak. Karena memang ini kan si Alif Nara itu kebetulan sangat dibutuhkan sekali tenaganya di rumah, karena saya melihat dari kondisi ekonomi yang begitu kurang ya, yang akhirnya memang benar-benar anak ini dibutuhkan tenaganya untuk menjaga adiknya itu, seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan sih nanti saya Amin. bisa melakukan. Ya. Oke Bu, dari pembicaraan yang kita obrolkan ini ya, berarti permasalahan yang sedang Ibu hadapi, sebenarnya Ibu sudah tahu ini ya rencananya dan permasalahannya serta solusinya ya. Iya, iya Pak. Ya, mudah-mudahan saya doakan itu bisa berjalan dengan baik Bu. Ya, amin Pak Apit. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik dan bisa terrealisasi ya Pak. Ya, amin. Terrealisasi. Gimana ini sekarang? Oh ya Pak, alhamdulillah nih saya sangat lega sekali setelah curhat sama Pak Apit. Mudah-mudahan saya juga bisa melakukannya dengan penuh semangat dan penuh keyakinan Pak. Ya, betul. Iya, nanti apalagi dibantu dan berkolaborasi dengan siswa dan teman sejawat ya, guru mapel seperti Siap. itu Pak. Ya. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Amin ya Allah, buat Pak Apit juga semua sukses dan mudah-mudahan
kita bisa bertemu lagi dalam momen yang berbeda ya Pak. Oke, siap. Saya punya intinya hari ini saya sudah lega sekali karena kekhawatiran saya, beban saya dalam pikiran saya sudah merasa berkurang. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin amin Bu, makasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup cut Pak. Oke Pak Pit, alhamdulillah proses sesinya sudah berjalan dengan lancar ya Pak Pit ya? Ya, alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Tadi Bu Siti juga responsif dalam menjawab pertanyaan. Oke ya, tadi juga saya sudah mengamati, melihat dan menyimak terkait dengan proses coachingnya. Sesuai dengan janji saya di awal bahwa setelah proses coaching yang dilakukan oleh Pak Pit dan Bu Siti ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu ketercapaian apa nih yang sudah dicapai oleh Pak Apit dari kegiatan coaching ini? Dari kegiatan coaching tadi yang saya lakukan itu saya merasa bahwa saya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita. Di antaranya yaitu saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, kemudian yang terakhir itu ada tanggung jawab. Oke, betul sekali Pak Apit. Tadi sesuai dengan pengamatan saya juga saat Pak Apit melakukan coaching dengan Bu Siti sudah sesuai dengan apa yang tadi disebutkan oleh Pak Apit, yaitu sesuai dengan alur cerita. Terus proses coachingnya juga konsepnya sangat bagus, sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya sendiri bisa menemukan atau menggali solusi atas apa yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Betul. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian begini Pak Apit, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching ini? Ya, karena ini adalah belum terlalu sering coachingnya, jadi kompeten yang ingin dikembangkan adalah penguasaan dalam kegiatan coaching ini agar saya bisa memberikan coaching yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi intinya kegiatan ini adalah sebagai pembelajaran bagaimana kita memahami yaitu apa namanya proses coaching sehingga nanti untuk coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan nanti bisa dilakukan boleh dari tidak hanya dengan apa namanya itu teman sejawat, tapi nanti bisa dilakukan kepada siapa aja. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Gitu aja Pak Apit. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the wall.